yang akan memimpin pujian sore hari ini adalah Amel dari SKMR, ya. Amel ini yang kemarin juga membantu kita melayani di perayaan Natal kita, ya. Jadi silakan Amel, saya serahkan ke Amel untuk memimpin rangkaian acara sore hari ini. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, shalom, sukacita ya daripada Shalom. Tuhan ya. Terakhir kita ketemu 2 minggu lalu di Natal Sepakat Berdoa, dan puji Tuhan semua nih kita berkumpul lagi di ibadah Sepakat Berdoa ini, kita mau sama-sama puji sembah Tuhan ya, betul ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama, jangan lupa kita matiin dulu nih, kita mute dulu audionya biar nggak ada noise. Terus kalau misalnya mau pakai virtual background juga boleh banget nih biar samaan ya. Nanti akan ada salah satu co-host yang kasih filenya di chat ya, untuk minta tolong untuk salah satu co-host. Oke, kita sama-sama mau lebih lagi puji sembah Tuhan, kita sama-sama nanti akan mendengarkan kesaksian juga. Yuk kita sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Haleluya. Haleluya, ku menyembahmu. Kita sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Bapa, yes Lord, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru berkat-Mu Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh,
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya Tuhan, ku menyembah-Mu. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan bersama-sama, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, yes Lord, Kaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, yes God, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh ku menyembah-Mu Tuhan, oh Kau Raja mulia. Haleluya, Kau yang layak disembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, gitu berkat-Mu yang luar biasa Tuhan buat setiap kami Tuhan, untuk BCA Tuhan, Kau begitu baik Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai sepakat berdoa kami Tuhan, kami ingin sharing satu sama lain Tuhan, akan ada kesaksian-kesaksian yang ada, sharing firman Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Kau ada tengah-tengah setiap kami Tuhan, kami lebih dari 2, kami lebih dari 3 Tuhan, dan kami percaya saat kami berkumpul dalam nama-Mu, Kau ada tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami rindukan hadir-Mu, kami rindukan
Tuhan kuasa-Mu Tuhan, biarkan Kau tutup bungkus Tuhan ibadah sepakat berdoa ya Tuhan, biarkan kami semakin bertumbuh ya Tuhan, biarkan kami semakin menajamkan sesamanya Tuhan, biarkan Kau yang ada tengah-tengah di setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami undang hadirat-Mu sebebas-bebasnya Tuhan pada ibadah kali ini Tuhan. Kami ucap syukur dalam Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Luar biasa, puji Tuhan. Sementara kita ingin mendengarkan kesaksian dari Ibu Elizabeth dari KCU Tegal, ini pasti akan luar biasa banget. Silakan Bu Elizabeth untuk kesaksiannya. Terima kasih, Ci Amel. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan kalau kita bisa berkumpul kembali dalam komunitas sepakat doa yang ke-43. Tadi lagu Bapak Engkau Sungguh Baik itu adalah lagu, benar-benar lagu yang saya sering nyanyikan bersama keluarga saya. Jadi saya penuh sukacita kalau Bapak kita sungguh luar biasa, sungguh baik. Pada kesempatan pagi ini saya mau berbagi pengalaman iman saya bagaimana Tuhan memberkati keluarga saya. Tuhan memberikan berkat-berkat yang sungguh melimpah di dalam keluarga saya. Mengenai apa kerinduan saya untuk boleh memiliki rumah itu bisa digunakan untuk teman-teman lingkungan saya untuk boleh bersekutu, boleh memuji nama Tuhan. Jadi awalnya sekitar tahun 2010 saya itu masih tinggal di perumahan di komplek tipe 36 Bapak Ibu. Karena rumah kami sering digunakan untuk persekutuan ibadat lingkungan, Bapak Ibu saya sering kali angkat kursi keluar karena biar muat orang banyak seperti itu. Lama-lama saya dan suami, lumayan juga kalau nggak ada yang bantuin gitu ya. Terus ada kerinduan di hati kami untuk memiliki, seandainya kita mempunyai rumah yang bisa membawa teman-teman lebih banyak lagi datang ke rumah kami untuk beribadat, untuk berdoa seperti itu. Akhirnya kami bawa dalam doa Bapak Ibu. Kami bawa dalam doa hingga pada tahun 2010 itu suami saya dikenalkan dengan seorang polisi. Dia memiliki tanah kaplingan seperti itu Bapak Ibu. Pada saat itu saya tidak mempunyai uang Bapak Ibu, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bukakan jalan seperti itu. Saya bertekun dengan suami saya dan keluarga saya dan anak-anak saya untuk berdoa. Pasti Tuhan akan bukakan jalan. Saya dan suami saya ke tempat yang memiliki tanah itu, kebetulan namanya Pak Priyo. Saya baru pertama kali bertemu dengan keluarga tersebut. Saya sampaikan kerinduan saya pengen tanah itu, tetapi saya tidak mempunyai uang. Saya hanya mempunyai uang 40 juta waktu itu. Saya hanya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu. Pak, Ibu, saya pengen membeli tanah tersebut, tetapi keadaan keuangan kami memiliki uang 40 juta. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan atau itu sudah menjadi milik kami, rezeki kami gitu ya. Dalam hati saya selalu berdoa, Tuhan, kalau itu sudah jalannya pasti Tuhan bukakan jalan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh kedua suami istri ini, dia berkata kepada kami, kalau dia itu tidak mencari pembeli, dia tidak mencari pembeli, tetapi mencari saudara. Saya itu bukan mencari pembeli, tetapi mencari sedulur. Saat itu hati saya luar biasa. Saya percaya ini pasti Tuhan yang gerakkan. Bapak Ibu itu Muslim. Terus saya langsung puji Tuhan. Ibu, saya tinggal di Kota Tegal, saya tidak memiliki saudara satupun. Tetapi Tuhan kirimkan saudara-saudara lain, meskipun itu tidak seiman dengan saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya banyak angkat saudara di Tegal itu, ada yang Muslim, Katolik seperti itu. Udah saya anggap kakak, orang tua seperti itu. Berjalannya waktu saya hanya katakan saya bisa membayar nyicil ya Bu, seperti itu. Oh iya boleh. Saya kalau dapat bonus dari perusahaan, dari BCA, saya bersyukur bisa kerja di BCA.
karena begitu luar biasa BCA yang memberikan berkat-berkat itu lewat bonus, TAT seperti itu. Dan saya katakan saya bisa membayar kalau bulan April dan Desember. Oh iya, nggak usah dipikirin seperti itu. Sampai saya kok seperti ini ya. Akhirnya saya menyerahkan uang 40 juta itu dengan percaya, saking percayanya saya hanya dikasih kwitansi itu. 1 minggu kemudian saya dipanggil oleh orang Pak Prio dan Bu Prio itu, dan dia menyerahkan sertifikat tanah itu langsung atas nama saya. Saya tidak mengurus notaris atau apa, tapi dia langsung memberikan sertifikat itu pada saya. Terus saya bilang, ini apa Ibu? Ini sertifikat sudah jadi, ini silakan diambil. Tetapi saat itu saya tidak mau mengambil. Saya tidak mau Ibu. Nggak apa-apa, kamu bisa gadekan ke bank, katanya gitu. Nanti kamu dapat duit lagi. Tidak Ibu. Tapi kalau belum lunas, itu menjadi hak Ibu. Saya nanti akan bayar sampai lunas. 3 tahun saya baru bisa melunasi tanah tersebut, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sudah siapkan. Selama 3 tahun itu Tuhan siapkan, Bapak dan Ibu Prio itu sudah menjadi developer, bukan lagi kaplingan, tetapi dia sudah menjadi developer. Saat itu Tuhan sudah siapkan bagaimana saya harus membangun rumah itu. Tuhan janji, saya akan memberkati engkau pembangunan rumah itu dari awal hingga akhirnya, asalkan engkau percaya. Saya imani seperti itu Bapak Ibu, karena saya terus berdoa dan berdoa bersama keluarga, kita bersatu hati setiap hari. Saya percaya kekuatan doa itu hanya sungguh luar biasa. Dari perjalanan waktu 3 tahun itu semua bahan bangunan itu disuplai oleh Bapak Ibu Prio, karena Bapak Ibu, saya terus terang mempunyai tabungan hanya untuk persiapan pendidikan anak, dan itu pun harus saya keluarkan. Sebagiannya lagi saya ambil UMGR 1 di BCA, luar biasa lagi BCA, menyiapkan sudah menyiapkan segalanya untuk para karyawannya. Saya bersyukur bisa bekerja di BCA, dan saya percaya BCA akan terus diberikan berkat-berkat yang melimpah karena anak-anak Tuhan berkumpul dan bersatu di tempat ini. Setelah 3 tahun tersebut, dalam perjalanan membangun rumah tersebut, banyak bukan percobaan ya, jadi jalan-jalan yang tidak kita sadari gitu. Seperti gini, saat saya kehabisan uang dari UMGR itu sudah, dana UMGR itu sudah habis, saya sampai angkat tangan, sudah berhenti ya, ini nggak akan selesai, yang penting kita masih punya rumah untuk ditinggalin. Tidak, kita yakin pasti Tuhan buka jalan. Waktu itu saya kekurangan dana, tetapi waktu itu saya kekurangan dana dan saya akan menjual tanah saya, tanah yang di pedesaan itu, atau mobil saya, 2 itu. Tetapi yang orang mau tanah yang di Lebak Siu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saat saya, karena saya Katolik, saya devosi kepada kerahiman ilahi, doa jam 3. Saat saya akan menjual tanah tersebut, saya memohon kepada Tuhan, jika tanah ini boleh akan pergi dari saya, dan Tuhan sudah berikan rumah yang sedang dibangun ini, saya percaya itu yang Tuhan berikan yang luar biasa dari untuk keluarga saya. Waktu itu saya hanya berdoa seperti itu, saya ikhlaskan Tuhan, tanah itu lepas dari saya, seperti itu. Tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Tanah itu tidak lepas dari saya, tetapi saya mendapatkan pinjaman dari adik saya, seperti itu. Di mana saat saya meminta, waktu berdoa itu saya meminta kepada orang tua saya, Ibu tolong bantu doa. Tuhan, saya percaya melalui doa Ibu dan teman-teman semuanya, pasti Tuhan bukakan jalan. Kalau Tuhan gerakan jalan, seseorang akan membantu kami untuk menyiapkan dana kekurangan untuk pembangunan rumah ini. Betul Bapak Ibu, setelah itu saya mendapatkan kabar kalau tanah itu tidak boleh dijual. Jadi saya mendapat pinjaman dari adik saya itu sekitar 50 juta, dan saya lunasi 3 tahun setelah pembangunan tersebut, tanpa bunga, tanpa apapun. Saya katakan waktu saya dapat uang 50 juta itu, saya ceritakan kepada ibu saya apa yang disaringkan oleh ibu saya.
Waktu itu ibu saya berdoa jam 3, doa kerahiman ilahi, dia meminta gerakan hati adik saya yang baru menjual tanah di Bandung untuk mau meminjamkan uangnya kepada saya. Itu yang luar biasa. Kuasa doa lebih dahsyat dari segalanya. Terus ada lagi, Bapak Ibu, saat saya mempunyai uang 350 dan tidak mempunyai apa-apa, tinggal 350.000, ada orang yang mau meminjam. Jadi waktu itu kebetulan driver dari suami saya itu dia anaknya ada di Cirebon kecelakaan dan dia harus datang ke Cirebon untuk menjemput anaknya. Tetapi dia meminjam uang kemanapun tidak ada yang memberikan. Saat dia doa tahajud, dia datang diberikan petunjuk suruh datang kepada kami untuk meminjam uang tersebut. Bapak Ibu, saat kondisi saya keuangannya tinggal uang saya di tangan 350 di mana saya harus membayar tukang-tukang, tetapi Tuhan kirimkan orang yang meminta bantuan kepada kami. Apakah kita ikhlas? Apakah kita mau membantu orang tersebut? Waktu itu saya memberikan uang itu semuanya kepada driver tersebut. Karena saya percaya Tuhan akan berikan yang lebih lagi. Dan saya tahu kasihan dia akan pergi ke Cirebon tanpa uang untuk membawa anaknya tersebut. Sudah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Besoknya saya mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu dari orang-orang yang pernah meminjam kepada kami yang sudah kami tidak ingat lagi, udah kita lupakan seperti itu. Udah mau dibayar syukur, mau enggak juga syukur ya sudah. Tetapi Tuhan berikan itu seperti itu. Saya yakin ini semua karena kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita saat kita kesulitan, saat kita tidak berdaya. Seperti lagu tadi, Bapak Engkau sungguh baik, itu yang saya rasakan di dalam keluarga saya. Bagaimana Tuhan menyelesaikan pembangunan rumah itu sampai selesai, dan tukang-tukang pun sampai ada yang seperti ini. Mungkin orang tidak akan percaya, tetapi itu yang saya alami. Saat kami kehabisan dana pun Tuhan, tukang-tukang itu pun bilang seperti ini, Bapak Ibu tidak apa-apa, saya bekerja, yang penting bahan bangunan itu ada, saya tidak usah dibayar. Bayarnya nanti kalau Bapak Ibu sudah mempunyai uang. Itu kalau bukan karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan itu, saya yakin tidak ada tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Sungguh dahsyat, Tuhan saya luar biasa. Itu kesaksian bagaimana Tuhan menolong dan membantu keluarga kami, dan akhirnya setiap ada persekutuan doa, ada misal lingkungan, silakan menggunakan rumah kami. Kami tidak usah boyong-boyong kursi lagi, sudah disiapkan. Puji Tuhan, luas tanah yang saya punya 678. Tetapi yang kami gunakan untuk bangunan itu 250. Jadi ke depan bisa untuk parkir mobil banyak. Di belakang kita buat untuk kebun seperti itu. Itu Tuhanku luar biasa. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit lagi. Untuk pencapaian tahun kemarin, kinerja bulan Oktober, saya sempat down. Ini saya tambahkan, nggak apa-apa ya Pak, Ibu. Waktu bulan Oktober itu, kinerja saya untuk pencapaian KKB, KSM, AIA, aduh kayaknya tidak tercapai. Saya sampai bilang gitu, Tuhan, saya percaya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan tempatkan saya di tempat di saat ini di unit saya, dan Tuhan akan memampukan setiap anggota tim saya untuk bisa mencapai semua target itu. Bulan Oktober saya belum tercapai Bapak Ibu, tetapi saat bulan November Tuhan kirimkan nasabah-nasabah yang luar biasa. Sampai saya ingat waktu itu KKB saya masih sekitar 1 miliar itu belum tercapai, tapi Tuhan penuhkan semuanya. 2 miliar Tuhan berikan kepada saya. Itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Jika kita berserah, kita memohon kepada Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan, saya percaya
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, semuanya itu akan membuahkan hasil yang baik, asal kita berikan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan semuanya. Demikian kesaksian saya, mohon maaf kalau melebihi dari waktunya ya Bapak Ibu, karena Tuhan saya luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Seperti itu, terima kasih. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya, kalau misalnya memang niat kita baik, kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan cukupkan ya. Meskipun kalau di dalam nalar manusia ya kita cuma punya segini, kekuatan kita segini, talenta kita hanya segini, tapi kalau kita berserah sama Tuhan dan kita punya niat yang baik, pasti Tuhan akan cukupkan. Haleluya. Oke, sebelum kita menuju ke firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Iwan Senjaya, kita mau sama-sama masuk lagi dalam hadirat Tuhan sebelum akhirnya nanti kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita sama-sama nyanyikan lagu dari awal dengan segenap hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk hati setiap kami, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hati kami, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Silakan Bapak Iwan Sanjaya untuk berdoa firman Tuhan. Pak Iwan masih mute, Pak. Masih di mute, Pak. Oke. Baik, mari teman-teman kita berdoa ya.
Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur, di mana saat ini Kau izinkan kami di perkumpulan sepakat berdoa PPBCA, kami dapat bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar lagi ya Bapak, hamba-Mu akan men-sharingkan firman-Mu, biarlah kiranya Kudus tolong pimpin, mampukan kami untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan, agar apa yang kami lakukan saat ini semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, Kau tutup bungkus semua tempat para peserta di tempat ini oleh kuasa darah Yesus Kristus yang kudus dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, shalom semua teman-teman. Selamat tahun baru ya. Ini kita masih di awal tahun di bulan Januari. Ya kiranya semua apa yang digumulkan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, ya semua bisa diwujudkan. Ya tentunya di dalam pertolongan Tuhan. Saya mengucap terima kasih kepada Pak Hendra dan tim ya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan pada kesempatan sore hari ini. Ya teman-teman, kalau kita membicarakan mengenai kehidupan, tentu ini tidak terlepas oleh yang namanya waktu. Karena dalam menjalani kehidupan tentu kita membicarakan waktunya. Ya, tahun kemarin 2020, sekarang tahun 2021. Ya, jadi semua waktu yang kita bicarakan dan hidup kita adalah di dalam waktu itu. Nah, bicara waktu, ini kita sesungguhnya bicara dimensi waktu. Setiap dari kita memiliki dimensi waktu yang sama. Kalau bicara dimensi waktu, ini kita bicara dimensi waktu yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dimensi waktu masa lalu, dimensi waktu saat sekarang, dan dimensi waktu yang akan datang. Setiap dari kita punya masa lalu. Saat ini pasti semua memiliki masa sekarang, yaitu present time. Ya, dan semua kita juga berharap ada sesuatu masa depan yang lebih baik. Kalau kita bicara secara kerohanian, ya dimensi waktu itu semua ada tertulis di dalam Alkitab. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita berpegang pada firman Tuhan. Ya harusnya demikian. Ya, jadi kalau kita bicara di Alkitab, ya itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu lengkap tertulis. Ya, jadi di perjanjian lama itu ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang dicanangkan pada saat itu, dan banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Ya, dan juga masih ada nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi, yang pastinya akan tergenapi, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, nah kita sebagai anak Tuhan, ya tentu harus memiliki dasar pondasi hidup yang berbeda dengan anak-anak di luar anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalau ada sebuah lagu ya teman-teman yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, jadi apapun masa lalu kita, masa depan yang seperti apa itu tergantung dari masa sekarang. Tergantung dari apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat saat ini, teman-teman. Nah, saat ini yang akan menentukan masa mendatang kita. Ya, jadi kalau dulu misalnya teman-teman ya, saya ini bicara masa lalu saya adalah saya pernah dulu di BCA.
kalau teman-teman yang masih aktif di BCA, nggak bisa mengatakan masa lalu teman-teman adalah di BCA, enggak, karena sekarang ada di BCA. Tapi saya katakan masa lalu saya ada di BCA. Masa sekarang saya adalah saat ini, selepas dari Purna Bakti di BCA. Dan apa yang teman-teman perjuangkan, itulah yang saya perjuangkan waktu itu. Ya, jadi tadi kesaksian teman kita Ibu Elizabeth ya yang mengatakan seperti itu, dan saya percaya kondisi-kondisi seperti itu terjadi di banyak sekali di teman-teman kita. Ya, dan banyak sekali hal-hal mujizat, keajaiban, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk saya juga mengalami hal-hal tersebut. Ya. Nah, jadi hal itu adalah hal yang sangat baik, teman-teman. Tetapi, teman-teman, ayo kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Ya, kalau itu kan perspektif kita sebagai manusia. Ya, saat sekarang kita berharap Tuhan memberikan mujizat-mujizat, Tuhan memenuhi kebutuhan kita, Tuhan memberikan harapan-harapan kita. Ya, dan kita senang karena itu, teman-teman. Ya, nah, ini tidak ada salahnya. Tapi teman-teman, yuk sekarang kita coba lihat sebagai anak Tuhan, kita sebenarnya punya ultimate goal yang sama. Apakah ultimate goal itu? Ya, nah teman-teman, yuk kita coba buka di 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Bisa tolong ditampilkan slide firman-nya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, teman-teman, apapun yang kita hadapi di dunia ini, apapun yang terjadi, ya ingat teman-teman, fokus kita harus ada hanya satu, adalah janji Tuhan yang mengatakan bahwa kita hanya menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Teman-teman, mungkin banyak yang lupa di antara kita perihal ini, bahwa kita akan menuju masa depan yang sama sebenarnya satu hal, langit baru dan bumi yang baru. Karena bumi ini akan berlalu. Apapun yang kita pegang, apapun yang kita nikmati saat ini, itu semua akan lenyap. Karena semuanya adalah fana. Apa yang kita kejar selama ini, ya, kalau hanya semua berdasarkan pada materi, ya, keduniawian, itu pasti tidak akan kita bawa ke dalam kekekalan. Nah, teman-teman, kembali ke dimensi waktu. Saat ini, present time, ini adalah masa yang akan menentukan. Kan present bahasa Inggrisnya adalah hadiah ya. Jadi ini adalah hadiah kita nih teman-teman yang masih bisa menikmati hidup saat ini. Ini adalah kesempatan teman-teman. Kesempatan kita untuk bisa menggapai langit baru dan bumi baru. Kita akan berdiam bersama dengan Tuhan ya selama-lamanya teman-teman. Bukan bicara 1 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, bukan. Tapi selama-lamanya. Tapi ingat teman-teman, ada syaratnya untuk bisa sampai ke sana. Ya. Mau nggak teman-teman kita lihat syaratnya apa ya? Yuk kita baca sekarang di Galatia 2. Ayat yang ke-20. Ah, ya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Teman-teman, firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, nah teman-teman, di sini dikatakan bahwa kita kalau mendeklar bahwa kita adalah anak Tuhan, ya artinya apa? Artinya bahwa kita hidup bukan kita lagi yang hidup,
bukan keinginan kita lagi yang harus terjadi, bukan apa suka-suka kita, tapi harus Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, kita menjalani apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apa persyaratan Tuhan supaya kita bisa betul-betul menjadi anak Tuhan? Bukan kita yang mengaku anak Tuhan, KTP kita Kristen, ya, tapi cuma sebatas KTP. Kita mengakui Tuhan adalah Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengakui kita adalah anak Tuhan. Wah, kalau begitu bahaya, teman-teman. Bahaya sekali. Kita cuma mengaku anak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengakui kita anaknya. Nah, teman-teman, coba kita lihat ya, bagaimana atau apakah kira-kira yang bisa dikatakan kalau kita ini adalah anak Tuhan. Ya, kita dikatakan anak Tuhan kalau kita memiliki roh Tuhan. Kita dikatakan sebagai anak Tuhan jika dalam hidup kita ini kita memiliki roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah ditebus, kita sudah mengaku sebagai anak Tuhan, kita sudah dibaptis, ya, berarti roh Tuhan, Roh Kudus sudah tercurahkan masuk ke dalam kehidupan kita. Harusnya Dia yang pimpin hidup kita sepenuhnya, bukan kita lagi. Itu baru disebut sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, coba ya kita mau lihat hukum Tuhan apa sih sebenarnya yang berlaku terhadap kita. Ayo teman-teman coba kita buka ya di ayat Markus 12, ayat yang ke-30 dan 31. Ini kata Tuhan, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, yang pertama yang harus wajib kita miliki adalah kita harus mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang sama seperti hukum yang pertama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, teman-teman, di firman ini mengingatkan kita, kalau kita sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengasihi Tuhan kita. Ya. Tapi selain mengasihi Tuhan kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi dalam keseharian kita, kehidupan kita, aktivitas kita, apakah kita senantiasa memiliki kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita masing-masing. Karena hanya masing-masing kita yang tahu bagaimana menjalani kehidupan kita. Karena hati kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Orang di luar tidak bisa tahu. Mulut bisa berkata-kata baik, ya, tapi hati belum tentu. Ya, jadi yang diharapkan adalah kata-kata dan hati itu harus sinkron. Ya, nanti kita coba akan elaborasi lagi, teman-teman. Ya. Nah, kita diharapkan ya, kita memohon Roh Allah memimpin kita dalam segala aspek kehidupan kita ini. Ya. Nah, teman-teman, coba kita sekarang lihat ya apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan keseharian kita supaya kita bisa betul-betul disebut sebagai anak Tuhan. Yuk kita coba buka ayat di 1 Petrus 1 ke-16. Teman-teman, ingat ya, dimensi waktu kita mau kepada yang masa depan, di dalam kekekalan, kita mau masuk ke langit baru dan bumi baru. Itu fokus kita, harus sama sebagai anak Tuhan. Syaratnya adalah
yang pertama di 1 Petrus 1:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Teman-teman, syarat pertama kita mau masuk ke langit baru, bumi baru, kita harus kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena Kristus Yesus telah membuktikan dia mampu kudus dalam kehidupannya sebagai manusia. Walaupun dengan segala banyak cobaan, dia tetap tidak berdosa. Walaupun dia bisa berdosa, tapi dia tidak berdosa. Dia memilih untuk tidak berdosa dan dia berjuang untuk tidak berdosa. Nah, kalau Tuhan saja berjuang, teman-teman, bagaimana dengan kita? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman, hanya kita masing-masing yang bisa menjawab. Apakah kita sudah hidup kudus? Apakah kita sudah suci di hadapan Tuhan? Ini syarat yang pertama, teman-teman. Ya. Ada juga di Kolose 3 ayat ke-12 sampai ke-14. Ayat ke-5 sampai ke-9, sorry. Betul. Ya, betul. Ya. Nah, teman-teman, saya bacakan ya. Ini saya close dulu. Kolose 3 yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang ini semua adalah sama dengan penyembahan berhala. Teman-teman, tolong kita catat masing-masing. Ya, kalau kita betul sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai anak Tuhan, ayo belajar, berjuang, matikan dalam diri kita semua sesuatu yang duniawi. Ini beberapa disebut di sini ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah, teman-teman. Ya, hindari ini semua. Ini perlu perjuangan, ini tidak mudah, tapi kita harus berjuang, teman-teman. Jika kita mau diaku sebagai anak Tuhan dan bisa masuk ke langit baru dan bumi yang baru di dalam kekekalan. Kolose yang ke-6, Kolose 3 yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah, tadi yang kita sebutkan tadi itu, teman-teman, ini Allah murka. Karena kita durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, kalau dulu kita sudah melakukan hal-hal itu, ya, ayo bertobat, teman-teman. Tinggalkan itu semua. Walaupun orang nggak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu, even pasangan hidup kita tidak tahu, tapi tinggalkan, Tuhan tahu. Kolose 3 ke 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, teman-teman, kalau mau marah ingat, anak Tuhan nggak boleh marah, ya. Tapi ini nanti kita bisa elaborasi, teman-teman, ya. Bukan nggak boleh marah dalam artian kalau orang salah dikasih tahu kita dengan nada gini, bukan, ya. Tapi marah yang tanpa dasar, tanpa alasan, ya. Marah, cepat marah gitu ya. Geram, jahat, fitnah, ya. Fitnah mengatakan sesuatu yang tidak benar, berdusta ini. Ya, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, sumpah serapah dan yang lain-lain. Ini tolong teman-teman, ya, tinggalkan. Dan ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, ini diingatkan sekali lagi, jangan berdusta, teman-teman. Ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, setan yang ada di dalam sana. Ya, kalau kita sudah menanggalkan manusia lama, sebagai manusia baru, sebagai anak Tuhan, nah, ini beberapa syarat yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama, ya. Jadi ini bicara mengenai kekudusan, teman-teman. Ya, banyak juga teman-teman di BCA, teman-teman kita sendiri, keluarganya itu berantakan. Karena apa?
terjadi perselingkuhan di dalam kehidupannya. Saya tahu sendiri, teman-teman, siapa yang pernah melakukan itu dan bagaimana kehidupan dalam berkeluarganya. Yaitu belum sampai ke hukuman Tuhan, itu di dunia sendiri dia sudah dihukum. Ya, jadi inilah semua yang melanggar firman Tuhan pasti mendatangkan ketidakbaikan, teman-teman. Ya. Nah, itu yang pertama, kita harus kudus. Kristus Yesus kudus, kita harus kudus. Firman mengatakan, kuduslah kamu sebab Kristus kudus, sebab aku kudus, teman-teman. Ya, jadi ingat ya, syarat pertama kita harus hidup kudus. Yang kedua, teman-teman, kita harus mengasihi. Ya, di Kolose 3, 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di mana ada kasih, pasti ada pengampunan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, ya, ketemu nasabah, ketemu teman sejawat, ketemu atasan, ketemu bawahan, ya, di rekan kerja semua ini pasti ada sesuatu, ya. Tapi kalau orang bersalah sama kita, please teman-teman, jangan keep it in your heart. Lepaskan, ampuni teman-teman. Jangan dendam. Tidak baik untuk diri sendiri dan juga tidak baik untuk dalam kehidupan bukan kita saja. Dampaknya itu banyak ke lingkungan. Teman sekerja, satu tim kita juga bisa merasakan ketidaknyamanan dan yang lain-lain. Ya, jadi tolong diingat teman-teman, hukumnya adalah kasih. Selalu memiliki kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita harus punya kasih di dalam hati kita yang tercermin dalam perilaku kehidupan kita. Kasih tanpa syarat. Kasih bukan ada maunya, bukan ada udang di balik batu, seolah-olah mengasihi padahal ada sesuatu. Bukan, itu tidak tulus namanya kalau begitu. Ya, jadi harus apa adanya, kasih itu memancar dari kehidupan kita. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Yang ketiga apa? Firman Tuhan mengatakan di Kolose 2 ayat ke-6 dan ke-7. Kolose 2 yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Teman-teman, tolong ini sepertinya sederhana, tapi dalam kehidupan kita ini tidak sesimpel itu. Butuh perjuangan dalam kita menjalani hidup. Ya, kadang kita semau-mau kita sendiri. Padahal di sini dikatakan kita telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena untuk itu hidupmu harus tetap di dalam Dia. Kalau tetap di dalam Kristus, artinya apa? Kita harus senantiasa memiliki pikiran dan perasaan Kristus, teman-teman. Kalau pikiran ini, apakah sama dengan pikiran Kristus? Kalau perasaanku seperti ini, apakah sama perasaan Kristus? Kalau kita membenci, apakah Kristus membenci dalam hidupnya? Berarti bukan seperti Kristus. Kalau pikiranku negatif, apakah Kristus pikirannya negatif selama hidup di dunia? Oh tidak. Oh berarti tidak seperti Kristus. Jangan lakukan. Ya. Dan Kolose 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, ini sangat indah, teman-teman. Kalau kita baca ini, ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau hidup kita penuh dengan ungkapan syukur, segala sesuatu itu menjadi indah, teman-teman. Apalagi kita mengungkap syukurnya karena apa?
Karena kita tahu kita ini berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus juga. Wah, teman-teman. Jadi dalam hidup kita ini tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takutkan. Kita jalan bersama Kristus yang mempunyai sejagat raya ini, teman-teman. Dan kita berada di dalam naungan perlindungannya. Dan kalau kita sudah seperti ini, apapun kondisi yang kita hadapi dalam hidup kita, kesulitan, kesukaran, dunia, kurang makan, kurang gaji, kurang duit, kurang materi, kurang kedudukan, kurang kehormatan, kurang segala sesuatu, tidak ada artinya, teman-teman. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Ini lebih dari segala sesuatu yang kita miliki. Nah, bisakah kita memiliki prinsip seperti itu? Itu yang ketiga ya. Jadi kita harus melimpah dengan syukur, teman-teman ya. Jadi bersyukur. Nah, berikutnya coba kita baca di Matius 10 ayat yang ke-16, teman-teman. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman-teman, kita ini diutus loh oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Hidup ini kan kesempatan nih, kita masih bernafas. Nah, selama kita bernafas, kita kan mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Seperti yang beberapa poin tadi kita udah katakan, hidup kudus, mengasihi, bersyukur ya. Tapi cukup nggak itu? Enggak, teman-teman. Kita diingatkan, kita ini domba, dilepas ke tengah-tengah kawanan serigala. Bagaimana domba bisa bertahan hidup di kawanan serigala? Makanya di sini dikatakan, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Karena dalam faktanya, cerdik itu kita pakai otak, ya. Tipu muslihat itu juga dari otak, teman-teman. Ya, kepintaran, IQ, nah itu bikin orang bisa jadi cerdik, gitu ya. Tapi teman-teman, kalau orang hanya pakai otak saja, cerdik, ini bahaya, teman-teman. Saking pinternya, saking cerdiknya, dia itu mencerdiki orang lain dalam hidupnya. Dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Yang sering kita dengar bahasa sehari-hari, wah itu orang menjolimi orang lain, suka menjolimi, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya orang itu lebih dominan otaknya, kecerdikannya, ya. Tapi di firman katakan kita boleh cerdik, ya, tapi jangan lupa ada dan, tulus seperti merpati. Kalau dan artinya apa? Artinya dua-dua komponen ini harus dimiliki. Sama kayak kita buka rekening, teman-teman. And/or dan and. Ya, rekening joint account dan atau. Ya, kalau dan boleh nggak satu orang nama tanda tangan cek cairkan uang? Tidak boleh. Kalau dan itu harus dua-duanya tanda tangan baru boleh cek itu dicairkan. Nah, firman ini juga mengatakan kita diutus seperti domba ke tengah serigala, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman-teman, hati bisa berdusta enggak? Mulut bisa mengatakan A, tapi kalau faktanya B, walaupun mulut mengatakan A, di dalam batin kita mengatakan, kenapa kamu katakan A? Kan yang sebenarnya B. Hati tidak bisa berdusta, teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman dalam hidup ini kita harus balance antara hati dan otak kita. Cerdik boleh, ya, supaya kita apa? Tidak dijolimi oleh orang, supaya kita tidak dibohongi orang, supaya kita tidak dikerjain orang. Ya, seperti kita di BCA, misalnya di bagian kredit. Kalau kita tidak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, oh bahaya ini, teman-teman.
tulus. Misalnya orang account officer BCA ini semuanya orang yang tulus. Kecerdikannya itu tidak digunakan. Saking tulusnya, nasabah kita yang cerdik-cerdik itu memanfaatkan AO kita. Apa yang dikatakan itu dianggap kebenaran tanpa di cross check kebenarannya. Langsung ACC kredit cair. Nggak lama kredit macet semua. Nah, ini contoh konkret teman-teman ya. Dalam kita masuk ke dalam dunia sesungguhnya itu banyak serigala. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan menjolimi orang dan juga jangan sampai kita dijolimi orang. Tetapi kita harus juga punya kasih yang membalance ini semuanya. Ya, teman-teman, itu yang keempat. Jadi kita harus tulus dan juga cerdik. Ya. Yang berikutnya teman-teman. Yuk kita baca di Kolose 4, 1-2. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Berikutnya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, teman-teman, di sini saya mau menampilkan ayat ini dengan tujuan apa? Karena di sini banyak pejabat teman-teman yang ikut ya, yang sudah mendapat kepercayaan dari perusahaan ya sebagai atasan, sebagai pimpinan. Di sini firman mengatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ya supaya atasan memperlakukan bawahannya itu secara manusiawi. Penuh kasih target tapi dibimbing ya dan yang lain-lain. Jadi jangan menggunakan bawahan itu sebagai alat untuk kepentingan pribadi ya, hanya untuk kesuksesan kita sebagai atasan, tidak memikirkan bagaimana bawahan itu juga harus dikembangkan. Ini firman yang mengatakan kita harus adil dan jujur. Ya, jadi adil dan jujur terhadap hamba. Ingatlah, kita sebagai atasan, sebagai pimpinan, sebagai apapun di perusahaan posisi kita, ingat kita masih punya atasan di sorga, yaitu Allah Bapa kita. Yang nanti pada saatnya kita akan menghadap kepada Allah Bapa dan kita akan tatap muka di peradilan Tuhan di saat nanti jika Tuhan memanggil kita. Nah, persiapkan teman-teman. Kita harus berbuat adil. Dan yang berikutnya, bertekunlah. Nah, di sini dikatakan, ya teman-teman, dalam menjalani hidup ini harus tekun. Nggak ada tuh orang mau nanjak karir, ya kerja 2-3 tahun, mau dipromosi, naik aja secepat-cepatnya. Nggak. Bisa nggak? Bisa, tapi pondasinya tidak kuat. Makanya, kalau kita perhatikan yang di BCA, itu karir path yang dibina. HR, HCM kita kan membimbing, membina, memupuk, menanam teman-teman itu ya supaya pondasinya kuat. Nah, untuk bisa ini apa? Kita harus tekun. Yang nggak tekun nggak kuat di BCA. Yang nggak tekun keluar. Bukan berarti keluar itu juga pasti salah, enggak juga. Tapi kalau mau di BCA sesuai firman ini, bertekunlah. Ya, jadi kita harus tekun dan percaya ya bahwa di dalam BCA semua itu baik adanya. Ini saksi hidup, teman-teman. Tadi Bu Elizabeth mengatakan, BCA luar biasa. Betul, Bu Elizabeth. Tidak ada perusahaan yang lebih baik dari BCA. Saya ini sudah mengalami. Tidak ada. Bersyukurlah teman-teman yang ada di BCA. Dan saya berani katakan, tidak ada satupun karyawan BCA yang sudah masuk usia pensiun yang tidak sejahtera. Jika teman-teman berjuang penuh, kembangkan BCA, sepenuh hati kalian bekerja, membangun teamwork yang baik, layani nasabah dengan sungguh-sungguh, perusahaan ini maju, kalian pasti sejahtera. Ini saksi hidup. Dan saya bisa katakan, dari eselon 8 sampai eselon 1, pensiun, tidak ada yang tidak punya rumah, tidak ada yang tidak punya kendaraan. Even dia itu eselon 8. Itu hebat, luar biasa BCA. Ya, jadi Bu Elizabeth, don't worry Bu, di BCA Ibu tenang, yang penting Ibu perform sungguh-sungguh tulus melayani ya ke customer, hormati atasan, tim dibangun,
pasti Bu sejahtera hidupnya Ibu dan keluarga. Ya, sudah di tempat yang betul di BCA. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa hal yang saya coba teman-teman di kesempatan ini untuk disampaikan di kesempatan kali ini. Sebenarnya apakah hanya ini saja syarat kita untuk bisa masuk ke dalam langit baru, bumi baru, dan untuk mendapatkan pengakuan dari Allah Bapa bahwa kita betul-betul adalah anak Allah? Tidak. Masih banyak teman-teman hal-hal yang bisa kita lakukan ya sebagai anak Tuhan. Ya, tapi teman-teman mungkin di antara kita bilang, "Aduh, Pak Iwan, susah banget," gitu ya. Memang teman-teman susah. Jangan pikir jadi anak Tuhan itu gampang. Tuhan Yesus saja ya. Dulu Adam kan gagal. Ya. Adam gagal, dikirim lagi oleh Tuhan karena begitu kasihnya kan Tuhan sama kita, ya. Kirim Adam kedua. Siapa? Kristus Yesus, teman-teman. Dan Kristus berhasil, tidak seperti Adam. Nah, Kristus Yesus itu berjuang loh teman-teman yang tadi saya katakan. Dia nggak leha-leha, anak Tuhan nggak bisa berdosa. Enggak. Dia berjuang untuk taat pada Allah Bapa. Dan baru dia menang. Baru bisa dikatakan sebagai Kristus. Kalau Yesus tidak menang di kayu salib, tidak mendapat gelar Kristus. Nah, gelar Kristus itu, nah kita yang dikatakan sebagai anak Tuhan, ya Kristen. Kristen itu apa? Kristen bukan hanya agama. Kristen itu adalah seperti Kristus, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beragama Kristen, kita harus merepresentasikan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Ya, representasikan teman-teman di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tunjukkan kita ini anak Tuhan. Beda loh anak Tuhan sama bukan anak Tuhan. Jangan kita kalah sama yang bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan aja bisa kerja benar-benar. Masa kita anak Tuhan kerjanya nggak sungguh-sungguh gitu ya, nggak mengeluarkan seluruh talenta kita. Ya, wah itu bukan anak Tuhan. Itu cuma ngaku anak Tuhan, KTP Tuhan, KTP saja itu. Ya, tapi bukan anak Tuhan. Ingat teman-teman, kita mau masuk ke dalam kekekalan. Jangan sampai gagal, teman-teman. Ini kesempatan cuma sekali hidup kita. Ini saya mungkin yang ngomong kesempatan ini, ya saya nggak tahu apakah masih ada kesempatan lain. Ya, tapi saya mau pakai kesempatan ini untuk mengajak teman-teman, mengingatkan kita, saya sedang berjuang, teman-teman. Ayo kita berjuang sama-sama. Ya, saya mau benar di hadapan Allah. Saya mau Tuhan dapatkan saya dan kita semua benar, berkenan. Ya, dan Tuhan katakan, mari masuk anakku ya ke dalam kerajaan Allah. Di langit baru, bumi yang baru. Kita hidup bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kekekalan. Susah? Ya susah. Saya kalau mau dikasih sharing sama Pak Hendra, saya sharing banyak teman-teman pengalaman saya selama saya di BCA. Supaya apa yang terjadi, jangan terjadi sama teman-teman. Ya, tapi teman-teman, boleh enggak? Ada satu hal yang karena Allah begitu mengasihi kita. Kalau Pak ditanya, Pak Iwan sanggup Pak Iwan jalin sendiri? Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi mungkin saya nggak sanggup, teman-teman. Tapi Allah begitu baik. Karena Allah begitu baik, Dia kirim kepada kita semua roh yang menolong Kristus. Waktu saat Kristus dibangkitkan, roh yang sama itu dikirim ke kita. Dialah roh penolong, roh kudus, teman-teman. Ya, jadi tanpa roh kudus saya tidak mampu. Tapi bersama roh kudus tidak ada mustahil. Amin, teman-teman. Bersama roh kudus. Ya, coba kita buka ya Yohanes 14 ayat 16 dan ke-17. Hai Tuhan, oke. Aku akan minta kepada Bapa. Aku ini adalah Kristus, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, teman-teman, ya, Kristus Yesus sebelum menyelesaikan kehidupannya,
kewajibannya di dunia ini, dia berdoa kepada Bapa untuk diberikan penolong. Ya, dan penolong itu siapa? Itu adalah Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, teman-teman. Ya. Dan di sini dikatakan tetapi dunia tidak mengenal dia. Jadi yang di luar anak Tuhan tidak mengenal Roh Kudus, tapi kita yang anak Tuhan, kita mengenal ada Roh Kudus. Ya, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Roh Tuhan yang katakan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyertai kita dan tidak hanya menyertai kita, tapi Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi di dalam kita ini ada Roh Kudus, teman-teman. Jadi jangan sembarangan loh. Kita mau melakukan segala sesuatu seenaknya aja, nggak ada orang yang lihat, nggak ada yang tahu. Ingat, Roh Kudus ada di dalam kita, anak Tuhan. Ya, ingat, jangan berbuat yang senonoh yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus, malu. Bukan malunya sih. Dosa, nggak kudus, nggak suci, ditolak sama Allah. Teman-teman, kalau sampai ditolak, Firman mengatakan pada saat itu kertak gigi, ya, saking kita takut dan kecewa dan menyesal, tapi tidak ada gunanya, teman-teman. Kalau Tuhan katakan siapa kamu, nyala, Tuhan, aku kan udah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan dalam namamu, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku telah membangkitkan orang mati dan yang lain. Tapi Tuhan katakan apa? Nyahlah engkau, aku tidak mengenalmu. Itu artinya apa? Dia hanya menggunakan nama Tuhan, ya, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kepentingan pribadi dia. Orang yang model begini, Tuhan tidak terima. Nyahlah engkau. Jadi teman-teman, ayo. Saya waktu baca itu, gentar, ngeri, teman-teman. Waduh, udah bisa ngusir setan dalam nama Tuhan aja, ditolak sama Tuhan. Kenapa? Nah itu, kenapa? Hidup dia tidak kudus, teman-teman. Dia tidak penuh kasih, ya, dia tidak bersyukur, dia cerdik tapi tidak tulus, ya, tidak adil, dan masih banyak lagi parameter-parameter yang lain dan buah-buah roh yang lain, teman-teman, yang harus semua kita miliki. Ya, nah teman-teman, jadi tadi di sini dikatakan di Yohanes 14, 16, 17 itu, ya intinya apa teman-teman? Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Jadi hubungan dengan Allah tidak bisa diwakilkan. Ya, jadi tidak bisa misalnya Pak Hendra pendoa, Pak Hendra tolong dong doain ya supaya saya bisa hidup benar, supaya saya bisa ikut jalan Tuhan, saya memiliki Roh Kudus yang bisa pimpin sepenuhnya. Tidak bisa, teman-teman. Didoakan sih boleh saja, tapi selama kita tidak membuka diri, menerima Roh itu memimpin kita, dan kita berdialog terus dengan Allah, nggak bisa, teman-teman. Ini keselamatan itu sifatnya personal. Keselamatan tidak kolektif. Dalam satu keluarga saja tidak bisa, Tuhan nggak bisa. Kolektif, keluarga Bu Mince misalnya, semua selamat. Enggak. Keselamatan pertama, betul, anugerah, teman-teman. Ya. Anugerah keselamatan dari Allah. Tapi kan Firman mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita sudah dapat anugerah, dapat iman, ya, tapi iman itu tidak kita hidupi dalam kehidupan keseharian, bahkan kita mendustai, ya, nah, itu tidak selamat, teman-teman. Tidak selamat. Jadi please, teman-teman, tidak mudah, tidak mudah. Ya di sini saya catat nih. Di kehidupan sehari-hari serupa dengan Yesus yang hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa saja, teman-teman. Untuk supaya kita bisa menjadi Kristen yang sejati, keagungan di dalam perilaku. Ya jadi kalau kita ngaku anak Tuhan, kita harus tunjukkan perilaku kita itu agung. Betul-betul menyenangkan hati Bapa, teman-teman. Ya. Saya masih ada waktu nggak ya? Ini 18:20, sedikit ya teman-teman, saya tambahin ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, tadi kan saya katakan ya itu keselamatan itu personal ya teman-teman. Ya, saya pernah dengar satu
khotbah itu ya, bagus sekali. Dia bilang gini, seperti membuat batik, teman-teman. Batik itu ada batik tulis sama batik cetak kan. Ya, kalau batik cetak satu hari itu bisa produksi misalnya 20.000 yard gitu ya. Tapi kalau batik tulis itu 1 bulan paling jadi satu. Karena apa? Ada sentuhan-sentuhan pribadi. Satu demi satu dirangkai, diurai gitu ya. Jadi ada perasaan yang masuk, perasaan Allah juga masuk ke perasaan kita, teman-teman. Pikiran Allah dirangkai dalam pikiran kita melalui satu kejadian, kita jatuh lagi, kita minta ampun, kita bangkit lagi, Tuhan perbaiki lagi, ya, kita mengaku dosa, kita jatuh lagi, dan kita meminta ampun lagi, enggak apa-apa. Nah, inilah teman-teman, ini sentuhan-sentuhan pribadi Tuhan kepada kita. Ya, jadi supaya kita tuh dibentuk, ya, tidak langsung sempurna. Kita enggak bisa langsung sempurna, tapi menuju kesempurnaan, dan kita tahu, dan yang salah itu jangan diulang, teman-teman ya. Kalau yang doa ya doa pribadi, langsung bagaimana kita sama Allah. Kalau yang batik cetak mesin itu sama kita ke gereja, di gereja doa penyembuhan, sekali doa sembuh gitu kan. Nah, itu massal, teman-teman. Mass product jadinya. Ada juga tapi dalam keselamatan ya ini boleh, tapi yang paling menentukan adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya. Teman-teman, ada satu lagi. Halo? 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 Ya, Pak. Halo? Benar kok, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada satu lagi sebagai penutup, teman-teman ya. Ada firman yang mengatakan, apabila Allah datang, apakah ia menemukan iman di bumi? Nah, teman-teman pernah membacakan ini ya. Ya, tolong manggut kalau ini saya bisa lihat ya. Nah, ini artinya apa? Artinya Tuhan sangat sulit sebenarnya menemukan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena imannya itu adalah nggak murni. Ikut Tuhan mau kesejahteraan. Ikut Tuhan mau dipelihara Tuhan. Senang hidup dunia. Hidupnya sukses, jabatannya bagus, bisnisnya lancar, badannya sehat, yang sakit disembuhkan. Sebatas itu doang, teman-teman. Jadi memperalat Tuhan. Nah, ternyata ini bukan iman yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah betul-betul kita tulus mengasihi Tuhan, ya, dan tulus mengasihi sesama, dan perilaku ini kita pertahankan. Nggak apa-apa kita hidup susah, teman-teman. Ibaratnya gitu ya. Kita menderita, kita susah, kita apa, nggak apa-apa, asal kita benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut penderitaan. Berjuang. Roh Kudus akan tolong kita, mampukan kita. Tapi moga-moga ya, sebagai anak Tuhan kita diberkati. Tapi jangan hanya minta berkat saja tanpa kita mau berjuang seperti Tuhan memikul salib. Kita juga harus pikul salib kita. Ya, setiap kita kan punya salib yang harus kita pikul. Apapun beda-beda, teman-teman. Beda-beda. Ya, nanti Pak Hendra kalau ngomong pikul salib panjang lagi nih Pak Hendra. Ya. Jadi intinya itu, teman-teman ya. Yuk, kita sama-sama, termasuk saya nih ya, kita berjuang ya. Amel, Elizabeth, Gyokni, ya, Minca, ya, Pak Hendra dan yang lain. Ayo kita berjuang untuk apa? Menyukakan hati Allah Bapa dalam kehidupan kita selama kita punya kesempatan. Nah, waktu itu ya, masa sekarang present time adalah hadiah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memastikan ya bahwa future time, masa yang akan datang itu kita akan sama-sama tiba di pelabuhan yang kita sudah impikan dan sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Ya, teman-teman, saya akhiri ya sharing ini. Kalau ada salah-salah apa kata ya, jangan dimasukin ke dalam hati. Ya, saya harap apa yang kita sama-sama telah dengar ya, ini adalah betul-betul keinginan Tuhan supaya kita diselamatkan. Ya, bukan hanya sebagai anak Tuhan KTP, tapi kita betul-betul memiliki roh Tuhan dalam hidup kita yang pimpin kita dan berperilaku agung seperti Kristus Yesus selama dia hidup di dunia ini. Terima kasih. Amin.
Ya, terima kasih Bapak Iwan Senjaya dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ini juga ada chat dari Bu Kartika bahwa firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk hidup benar, kudus, dan berjuang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Dan sebentar lagi sebelum kita tutup ibadah persekutuan doa kali ini, kita mau doa dulu dari Ibu Nona dari CSRKP. Topik doanya ada dunia, Indonesia, BCA, anak perusahaan, member WAG sepakat berdoa, dan Zoom sepakat berdoa agar terus bisa terus berjalan. Nah, sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita mau sama-sama angkat pujian dulu sekali lagi, biar kita semakin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Persilakan dengan Ibu Nona untuk melakukan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan dengan segenap kerinduan. Kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini, membawa kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, membawa berbagai penolong panduan untuk kehidupan kami ke depan Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami membawa pokok doa kami bagi seluruh bangsa di dunia. Biarlah Engkau saja Tuhan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kembalikan kami ke dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Segala ilmu pengetahuan, teknologi, dan semua peradaban yang diciptakan manusia, mari Tuhan, kuasai itu semua agar dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk perluasan pekerjaan tangan-Mu. Terkhusus Bapa, malam hari ini kami membawa doa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Hikmat surgawi turun atas pemimpin kami. Dari pemimpin yang tertinggi hingga pada tingkat dasar. Kau urapi, Kau sertai kami selalu Tuhan. Kami perlu uluran tangan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit,
segala hal yang bukan daripadamu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, menaungi seluruh kehidupan kami umat-Mu. Bagi perusahaan Tuhan di mana kami ditempatkan untuk melayani dan bekerja, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki banyak sekali pemimpin yang hidup di dalam kehendak-Mu, yang dapat membawa kami ke dalam jalan-Mu Tuhan. Ajarkan kami semua dapat bersatu hati, memahami apa yang ingin Kau kehendaki untuk perusahaan kami. Terima kasih untuk semua hal yang baik yang sudah kami peroleh selama kami bekerja, Tuhan. Ajar kami membagikan kemampuan kami, apa yang kami miliki untuk orang-orang di sekitar kami. Malam hari ini, Bapak, kami juga menyerahkan komunitas sepakat berdoa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesetiaan itu terus menyertai kami semua. Kami melewatkan semua rasa malas, kami buang jauh-jauh hal yang menjadi penghalang untuk komunitas ini terus ada. Berikan semangat, urapi semua pengurus yang terlibat di dalamnya, berkati kehidupan mereka, para pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam komunitas ini, berkati mereka, kuatkan mereka, rangkul kami, hati kami, gerakkan kami untuk kami semua terlibat aktif melayani di sini Tuhan. Pulihkan segala rekan anggota kami, baik yang terkumpul di dalam komunitas ini ataupun tidak, yang sedang mengalami sakit penyakit, hati yang terluka, mereka yang terhilang, tuntun kembali Tuhan ke dalam satu kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakini dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua teman-teman yang percaya, kita bersama-sama dengan katakan dengan yakin dan keras kita sampaikan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Nona atas doa syafaat yang begitu luar biasa. Makasih juga teman-teman dan semua yang sudah pelayanan hari ini. Dari Bapak Hendra ada pengumuman kah? Kita doa berkat oleh Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik, mari teman-teman kita satukan hati dan pikiran. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapak, Kau telah bina perkumpulan sepakat berdoa BCA ini menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu ditempatkan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Tuhan pakai channel ini untuk terus menjadi anugerah buat orang-orang di luar sana, bukan hanya kepada anggota-anggota sepakat berdoa saja. Kiranya melalui sepakat berdoa ini, dengan firman-firman yang disampaikan dari waktu ke waktu, setiap anggota ya dari waktu ke waktu terus bertumbuh, berkembang imannya, bukan hanya iman sekedar iman, tapi iman yang diwujudkan dalam perilaku nyata, perilaku kehidupan yang agung seperti Kristus. Setiap anggota memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus Yesus sepanjang hidup kami. Kiranya Roh Kudus tolong mampukan kami menyenangkan hati Bapa mulai saat ini sampai sangkakala berbunyi, sampai kita dipanggil Tuhan dan Tuhan dapatkan kita semua berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk segalanya. Kami panjatkan puji syukur dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Di Tuhan luar biasa. Apakah ada pengumuman Pak Hendra? Iya, oke. Bu Gyokni, Ibu menyampaikan? Ya, silakan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Nah, adakah yang kali ini baru pertama kali join sepakat doa atau yang kedua setelah Natal kemarin mungkin join, ini yang kedua. Jadi ini yang kedua atau ini yang pertama? Boleh, kami ingin mengenal. Boleh angkat tangannya. Adakah? Oh, ada Pak Handra Yung.
Ada Ibu Genduk Puji dari BKA. BKA ini mana nih? Saya nggak hafal nih singkatannya. Oke, lalu dari mana lagi? Ada lagi kah? Coba saya cek ya ke slide-slide berikutnya. Oke, hanya ada 2. Welcome Bapak Ibu yang bergabung baru pertama kali. Ini adalah acara 2 mingguan sepakat doa untuk karyawan BCA Group dan juga alumninya Bapak Ibu. Dan kita akan putarkan video ya Pak Hendra tentang apa sih sepakat doa. Oke, sebentar. Tonton sama-sama ya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi Bapak Ibu semua, dalam 1,5 jam kita betul-betul diajak untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita dikuatkan seperti tadi kesaksian yang disampaikan sungguh-sungguh membuat kita bertambah kuat. Karena kita menyaksikan ada teladan dalam kebaikan, ada teladan di dalam iman, dan kita menyaksikan betapa pertolongan Tuhan itu nyata. Dan tentu saja Pak Iwan, terima kasih atas firman yang disampaikan, karena kita diingatkan, redeeming our time. Kita ingat masa depan kita ingat tujuan kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, jangan absen, ayo kita hadir di setiap 2 minggu sekali, ajak teman-teman juga. Dan kalau tadi di video ada WA group, Bapak Ibu, sesungguhnya WA group kami itu sudah penuh, WA group kita itu sudah penuh. Beberapa teman minta di-invite, tapi sudah nggak bisa, sehingga kami membuat Telegram, Bapak Ibu. Jadi di chat, Ibu Tika boleh minta tolong di kopas di chat kita. Di situ ada link untuk bergabung dengan Telegram. Jadi kalau yang mau undang teman-teman yang lain, silakan download aplikasi Telegram di handphone masing-masing, di gadget masing-masing, lalu minta di-invite. Supaya nanti Telegram yang kapasitasnya 2.000 itu bisa kita pakai juga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, dan pelan-pelan kita akan transisi ke Telegram Bapak Ibu supaya muat lebih banyak gitu. Oke, itu aja. Ada tambahan lagi Pak Hendra? Cukup ya? Ya, oke. Teman-teman, Bapak Ibu, boleh tolong nyalakan kameranya, videonya tolong di on. Kita akan ambil foto bersama. Chatnya tolong ditahan dulu sebentar ya. Sebentar, saya coba ambil beberapa. Shoot. Tahan. 1, 2, 3. Aduh, tunggu, tahan dulu sebentar chatnya. Sebentar, ketahan, ketutup nanti.
Tahan sebentar. 2. 1, 2, 3. Lagi. Oke, terakhir. Oke, baik. Boleh di-unmute itunya. Thank you. Thank you, Pak Hendra. Makasih Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan, Pak Hendra. Elizabeth.